Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang manajemen risiko proyek. Nah, di sini kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Amar Rashid Hindom dan saya sendiri Lilis Sulian. Next. Dalam bab manajemen risiko proyek ini terdapat 9 subbab. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen risiko proyek. Next. Nah, di sini pentingnya pentingnya manajemen risiko proyek di sini adalah manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, menganggap risiko sepanjang masa proyek dan untuk kepentingan terbaik dalam memenuhi tujuan proyek tersebut. Nah, lanjut ke aspek manajemen proyek yang sering diabaikan, yaitu manajemen risiko itu seringkali dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam keberhasilan akhir proyek. Nah, manajemen risiko ini dapat berdampak positif dalam memilih proyek. Kayak menentukan ruang lingkupnya dan mengembangkan jadwal dan perkiraan biaya yang realistis nih. Nah, manajemen risiko proyek yang baik itu seringkali luput dari perhatian kita ya. Nah, tidak seperti manajemen krisis. Nah, kalau di manajemen krisis itu dia itu langsung menunjukkan bahaya nyata bagi keberhasilan suatu proyeknya, langsung terlihat jelas kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen risiko ini. Nah, yang pertama yaitu perencanaan manajemen risiko nih. Nah, apa sih perencanaan manajemen risiko? Nah, perencanaan manajemen risiko ini itu memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan risiko kegiatan manajemen untuk proyek tersebut. Nah, di sini output dari perencanaan manajemen risiko ini adalah terbentuknya rencana manajemen risiko tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi risiko. Nah, mengidentifikasi risiko ini adalah menentukan risiko mana yang mungkin mempengaruhi yang mungkin mempengaruhi proyek dalam proyek dan mendokumentasikan ciri-ciri masing-masingnya. Nah, kemudian output dari mengidentifikasi risiko ini adalah kita akan membentuk daftar resikonya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah melakukan analisis resiko kualitatif. Nah, di sini melibatkan atau memprioritaskan resiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak setelah mengidentifikasi resiko tersebut. Nah, tim proyek itu dapat menggunakan berbagai alat dan teknik untuk memberi peringkat resiko dan memperbarui informasi dalam daftar resiko tersebut. Nah, di sini ada output yang paling utamanya yaitu adalah terbentuknya pembaharuan dokumen proyeknya. Nah, yang keempat yaitu adalah melakukan analisis resiko kuantitatif ya. Nah, melakukan analisis resiko kuantitatif di sini adalah memperkirakan secara numerik efek resiko pada tujuan proyeknya. Nah, output yang dikeluarkan dari melakukan analisis resiko kualitatif ini adalah diperbaruinya lagi dokumen proyeknya. Nah, yang kelima yaitu adalah merencanakan respon risiko. Nah, merencanakan respon risiko di sini adalah pengambilan langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan proyek. Nah, dengan menggunakan keluaran dari proses manajemen risiko sebelumnya, tim proyek itu dapat mengembangkan strategi respon risiko yang seringkali menghasilkan pembaharuan pada rencana manajemen proyek dan dokumen proyek lainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengontrol resiko. Mengontrol resiko di sini adalah pemantauan resiko yang teridentifikasi dan residual. Nah, mengidentifikasi resiko yang baru, terus melaksanakan rencana respon resiko dan mengevaluasi efektivitas strategi resiko sepanjang umur proyek atau saat proyek itu dilaksanakan ya. Nah, kemudian outputnya di sini yaitu adalah meliputi informasi kinerja kerja, permintaan perubahan dan pembaharuan rencana manajemen proyek, dokumen proyek dan aset organisasi itu juga termasuk ya. Next. Nah, di sini bagian yang kedua yaitu adalah
subbab yang kedua yaitu adalah perencanaan manajemen resiko. Nah, di sini perencanaan manajemen resiko itu adalah proses memutuskan bagaimana pendekatan kegiatan manajemen resiko dan merencanakannya dalam sebuah proyek. Nah, output yang paling utama di sini adalah terbentuknya rencana manajemen resiko tersebut. Nah, kemudian sebuah rencana manajemen resiko itu mendokumentasikan prosedur untuk mengelola resiko di seluruh proyeknya. Nah, tim proyek itu harus meninjau dokumen proyek serta kebijakan manajemen risiko perusahaan, kategori risiko, terus laporan pembelajaran dari proyek sebelumnya dan tempat untuk membuat rencana manajemen risiko tersebut. Nah, sebuah rencana manajemen risiko itu merangkum seluruh bagaimana manajemen risiko akan dilakukan pada proyek tertentu. Next. Nah, di sini Nah, ya di sini. Nah, di sini itu ada selain yang tadi yang saya jelaskan, di sini ada rencana manajemen risiko lagi nih. Yang pertama yaitu adalah rencana kontingensi ya. Nah, rencana kontingensi ini adalah sebuah tindakan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan diambil oleh tim proyek jika sebuah peristiwa risiko yang teridentifikasi itu terjadi. Udah terjadi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rencana fallback atau pergantian. Nah, rencana fallback ini itu teknik yang dikembangkan untuk resiko yang berdampak tinggi pada pemenuhan tujuan proyek dan diberlakukan jika upaya untuk mengurangi risiko itu tidak berhasil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cadangan kontingensi atau tunjangan darurat ya. Nah, di sini itu mencakup tentang dana yang termasuk dalam garis dasar biaya yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya atau jadwal pembengkakan jika risiko yang diketahui itu terjadi. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah cadangan manajemen nih. Cadangan manajemen ini mengenai dana juga, ya, dana yang disimpan itu untuk resiko yang tidak diketahui yang digunakan untuk tujuan pengendalian manajemennya. Persiapan maksudnya. Next. Nah, yang ketiga yaitu adalah sumber resiko umum pada proyek TI atau IT ya. Nah, di sini beberapa penelitian itu telah menunjukkan bahwa proyek TI itu memiliki beberapa sumber resiko yang sama. Jadi banyak sekali resiko itu yang sebuah proyek itu resikonya itu sama kayak gitu. Nah, di sini kita bisa mencontohkannya seperti Standish Group nih. Standish Group itu melakukan studi lanjutan untuk penelitian cost-nya yang disebut Unifinicid Pogis ya. Nah, studi ini itu mengumpulkan 60 profesional TI untuk menguraikan tentang cara mengevaluasi kemungkinan keseluruhan proyek untuk berhasil. Nah, di sini di sumber resiko umum pada proyek IT ini juga ada beberapa kategori nih ya. Kategori resikonya. Nah, yang pertama itu adalah resiko pasar nih. Nah, resiko pasar ini adalah terjadi apabila proyek TI itu akan menciptakan produk atau layanan baru. Nah, apakah itu akan berguna bagi organisasi atau dapat dipasarkan kepada orang lain ya? Itu pertanyaannya. Nah, yang kedua yaitu adalah resiko keuangan. Nah, di resiko keuangan ini apakah organisasi itu mampu untuk melaksanakan proyek tersebut? Nah, yang ketiga itu adalah risiko teknologi. Resiko teknologi adalah apakah proyek tersebut secara teknis itu layak? Apakah akan menggunakan teknologi yang matang, terdepan, atau paling mutakhir kayak gitu, modern ya, menyesuaikan pada zaman kita. Nah, kapan keputusan akan dibuat, teknologi apa yang akan digunakan, nah itu juga termasuk kayak gitu ya. Thank you. Nah, yang keempat itu adalah risiko orang atau sumber daya manusianya. Nah, risiko orang di sini kita mempunyai pertanyaan nih, apakah organisasi memiliki orang-orang dengan keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan proyek dengan sukses nih? Jika tidak, nah dapatkah organisasi tersebut menemukan orang-orang yang seperti itu? Nah, lanjut ke yang terakhir itu adalah resiko struktur atau prosesnya. Nah, resiko struktur atau prosesnya ini tuh banyak banget ya kendala di sini. Kayak misalkan tingkat perubahan apa yang akan diperkenalkan oleh proyek baru ke dalam area pengguna dan prosedur bisnisnya. Nah, terus berapa banyak sih kelompok pengguna yang berbeda yang perlu dipenuhi oleh proyek tersebut? Next. Nah, ini tuh sebenarnya bagiannya Helia Hindom ya, seharusnya dia yang menjelaskan, tetapi karena ada kendala dari saudara kita Helia Hindom, jadi akan digantikan oleh saya. Nah, di sini
nomor 4 ya, subbab keempat yaitu mengidentifikasi resiko. Nah, mengidentifikasi resiko itu pengertiannya adalah proses memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tersebut. Nah, kemudian penting untuk kita mengidentifikasi resiko potensial sejak dini, sejak awal ya. Tetapi Anda juga harus mengidentifikasi resiko berdasarkan lingkungan proyek yang berubah. Karena proyek itu nggak mungkin sama setiap saat. Nah, kemudian ingat juga nih bahwa Anda itu tidak dapat mengelola resiko jika Anda tidak mengidentifikasinya terlebih dahulu. Jadi penting banget. Nah, dengan memahami ya, dengan memahami sumber umum resiko dan meninjau dokumen perencanaan proyek, seperti misalkan nih, untuk resikonya, biayanya, jadwalnya, kualitas, dan manajemen sumber daya manusianya. Nah, perkiraan biaya itu juga termasuk nih, dan durasi kegiatannya, dasar ruang lingkupnya, terus daftar pemangku kepentingannya, siapa aja kayak gitu kan. Nah, dokumen proyek, dokumen pengadaan, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi itu juga termasuk. Terus lanjut ke manajer proyek atau yang membentuk proyek ini, dan timnya dapat mengidentifikasi banyak sekali potensi risiko yang akan timbul nanti. Nah, kemudian pertimbangan lain untuk mengidentifikasi risiko adalah kemungkinan terjadinya penemuan lanjutan nih, yang sering banget kita lihat pada tingkat program daripada tingkat proyeknya. Next. Nah, kemudian lanjut ke, nah ini subbab tadi ada 2 bagian ya. Yang pertama yaitu adalah saran untuk mengidentifikasi resiko. Nah, saran untuk mengidentifikasi resiko ini itu adalah setelah kita mengidentifikasi potensi resiko pada pertemuan awal tadi, yang saya jelaskan tadi, nah tim proyek itu kemudian dapat menggunakan teknik pengumpulan informasi yang berbeda untuk mengidentifikasi resikonya lebih lanjut. Kemudian di sini ada 4 alat atau teknik untuk mengidentifikasi resiko yang benar-benar bagus banget ya. Nah, yang pertama yaitu adalah brainstorming. Brainstorming itu adalah teknik yang digunakan kelompok untuk menghasilkan ide atau menemukan solusi untuk masalah tertentu dengan pengumpulan ide secara spontan dan tanpa penilaian. Nah, di sini itu dengan cara ini pendekatan ini dapat membantu kelompok membuat daftar lengkap resiko untuk ditangani nanti selama analisis resiko kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kemudian teknik yang kedua adalah teknik Delphi nih. Teknik Delphi ini menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang membantu mencegah beberapa efek grup negatif yang ditemukan dalam curah pendapat. Nah, contohnya itu tujuannya yaitu untuk mendapatkan konsensus di antara panel ahli yang membuat prediksi tentang perkembangan masa depan. Nah, yang ketiga yaitu adalah wawancara. Nah, wawancara ini adalah sebuah teknik pencairan fakta untuk mengumpulkan informasi melalui tatap muka. Nah, misalkan nih, kayak kita dalam pandemi kayak gini juga bisa kita melalui telepon ya, email atau diskusi virtual atau conference. Nah, di sini itu caranya itu adalah dengan mewawancarai orang-orang dengan pengalaman proyek serupa merupakan alat penting untuk mengidentifikasi potensi risiko. Nah, yang terakhir itu adalah analisis SWOT. Analisis SWOT di sini adalah mengenai tentang kekuatan, tentang kelemahan, peluang, dan ancaman yang sering digunakan dalam perencanaan strategis nih. Nah, analisis SWOT ini dapat kita gunakan selama identifikasi resiko dengan meminta tim proyek kita itu untuk fokus pada perspektif luas dari resiko potensial untuk proyek tertentu. Next. Nah, lanjut ke yang B, yaitu mengenai daftar resiko. Nah, daftar resiko itu sendiri adalah alat untuk mendokumentasikan peristiwa resiko potensial dan informasi terkaitnya. Nah, dokumen yang memuat hasil dari berbagai proses manajemen resiko itu seringkali ditampilkan dalam format tabel atau spreadsheet untuk mempermudah pendataan. Nah, kemudian peristiwa berisiko itu sering mengacu pada kejadian spesifik dan tidak pasti yang mungkin terjadi yang merugikan ataupun bisa juga meningkatkan suatu proyek. Nah, kemudian di sini ada contohnya ya. Di sini ada contoh daftar resiko yang positif nih. Yang negatif dulu ya, kita masuk ke yang negatif. Nah, yang negatif di sini contohnya itu kayak misalnya nih, kegagalan kinerja produk yang dibuat sebagai bagian dari proyek. Nah, itu gagal. Kemudian adanya penundaan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal nih.
molor kayak gitu ya. Nah, yang kemudian kenaikan perkiraan biaya, terus kekurangan pasokan, tuntutan hukum terhadap perusahaan tersebut, apakah sudah berlabel atau belum kayak gitu, atau sudah dapat izin atau belum kayak gitu ya. Dan adanya pemogokan ya. Ini pemogokan ini kayak sumber dayanya itu apa ya, mungkin ada terjadi masalah kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini selain ada contoh negatifnya, di sini juga ada contoh positifnya. Nah, di sini contoh positifnya yaitu misal nih dari perusahaan itu atau proyek ini itu menyelesaikan pekerjaannya itu lebih cepat. Nah, dan lebih murah juga dari yang direncanakan. Nah, itu untung besar banget ya. Nah, kemudian berkolaborasi dengan pemasok untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Terus kita publishnya itu baik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Next. Nah, ini yang bagian subbab kelima ya, yaitu melakukan analisis resiko kualitatif. Nah, melakukan analisis resiko kualitatif di sini adalah kita itu menganalisis terlebih dahulu. Menganalisis resiko kualitatif itu melibatkan penilaian kemungkinan dan dampak resiko yang teridentifikasi untuk menentukan besaran dan prioritasnya. Kemudian di sini ada yang bagian A nih. Di bagian A, ya menggunakan matriks probabilitas atau dampak untuk menghitung faktor risikonya dengan lebih mudah ya. Nah, di sini peluang terjadinya risiko itu dapat diperkirakan ya, dapat diperkirakan berdasarkan beberapa faktor nih yang ditentukan oleh sifat unik setiap proyek tersebut. Nah, kemudian di sini saya memiliki contoh faktor untuk mengevaluasi potensi resiko teknologi perangkat keras atau perangkat lunak dapat mencakup teknologi yang belum matang nih, teknologi yang terlalu kompleks dan basis pendukung yang tidak memadai untuk mengembangkan sebuah teknologi. Kemudian dampak dari resiko ini yaitu dapat terjadi mencakup faktor-faktor nih ya, seperti ketersediaan solusi fallback atau konsekuensi dari tidak memenuhi perkiraan kinerja biaya dan jadwalnya. Nah, kemudian yang terakhir itu yaitu mengenai pelacakan item resiko top 10. Nah, di sini bahasa Indonesianya ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah, pelacakan 10 item resiko teratas. Nah, di sini pengertiannya itu adalah atau digunakan itu adalah untuk alat untuk menganalisis resiko kualitatif ya. Kualitatif hanya berlaku untuk kualitatif di sini. Nah, selain mengidentifikasi resiko, pelacakan 10 item resiko teratas ini itu juga mempertahankan kesadaran akan resiko itu sepanjang umur proyeknya dengan membantu memantau resikonya setiap saat nih. Dengan menggunakan alat ini juga kita itu melibatkan penetapan tinjauan berskala atas item resiko proyek yang paling signifikan dengan manajemen ulasan serupa juga dapat terjadi dengan pelanggan kita. Nah, dengan menggunakan tinjauan yang dimulai dengan ringkasan 10 status 10 besar ini itu sumber resiko pada proyek ringkasan mencakup seperti peringkat setiap item saat ini, peringkat sebelumnya, beberapa kali muncul di daftar selama periode waktu tertentu. Berapa kali sih dia muncul ya. Terus ringkasan kemajuan yang dibuat tuh dalam menyelesaikan item resiko sejak tinjauan sebelumnya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan presentasinya oleh Saudara Haris Putra Ramadan. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11. Kemudian ada melakukan analisis resiko kuantitatif. Langsung saja ke poin A, yaitu pohon keputusan dan nilai moneter yang diharapkan. Pohon keputusan adalah teknik analisis diagram yang digunakan untuk membantu memilih tindakan terbaik ketika hasil di masa depan tidak pasti. Penerapan umum dari analisis pohon keputusan melibatkan perhitungan nilai moneter yang diharapkan, yaitu produk dari probabilitas peristiwa, risiko, dan nilai moneter peristiwa tersebut. Poin berikutnya yaitu simulasi, yang mana merupakan teknik yang lebih canggih untuk analisis risiko kuantitatif, yang menggunakan representasi atau model sistem untuk menganalisis perilaku atau kinerja yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah dari analisis Monte Carlo, yaitu kumpulkan perkiraan yang paling mungkin, optimis dan pesimis untuk variabel dalam model.
Seperti jika Anda mencoba menemukan kemungkinan pertemuan, tujuan jadwal proyek, diagram jaringan proyek akan menjadi model Anda. Anda akan mengumpulkan perkiraan waktu yang paling mungkin, optimis dan pesimis untuk setiap tugas. Kedua yaitu tentukan distribusi probabilitas masing-masing variabel. Misalnya jika seseorang ahli yang ditugaskan untuk tugas tertentu memberikan perkiraan yang paling mungkin 10 minggu, optimis 8 minggu, dan pesimis 15 minggu. Anda kemudian bertanya tentang kemungkinan menyelesaikan tugas itu antara 8 dan 10 minggu. Pakar mungkin menjawab bahwa ada kemungkinan 20%. Ketiga, yaitu setiap variabel seperti perkiraan waktu untuk tugas, pilih nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas kemunculan variabel. Seperti menggunakan skenario sebelumnya. Anda akan secara acak memilih nilai antara 8 dan 10 minggu 20%, dan waktu antara 10 dan 15 minggu 80% dari waktu. Keempat, jalankan analisis deterministik atau satu analisis melalui model menggunakan kombinasi nilai yang dipilih untuk masing-masing variabel. Seperti satu tugas yang dijelaskan dalam skenario sebelumnya mungkin memiliki nilai 12 saat dijalankan pertama kali. Kelima, ulangi langkah 3 dan 4 berkali-kali untuk mendapatkan distribusi probabilitas hasil model. Poin selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Banyak orang terbiasa menggunakan analisis sensitivitas untuk melihat efek dari mengubah satu atau lebih variabel pada suatu hasil. Misalnya banyak orang melakukan analisis sensitivitas untuk menentukan pembayaran bulanan mereka untuk pinjaman dengan tingkat suku bunga atau periode pinjaman yang berbeda. Banyak profesional menggunakan analisis sensitivitas untuk membantu membuat beberapa keputusan bisnis umum, seperti menentukan titik imbas berdasarkan asumsi yang berbeda. Kebanyakan menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk melakukan analisis sensitivitas. Outputnya yaitu pembaruan pada daftar risiko, seperti peringkat risiko yang direvisi atau informasi terperinci di balik perangkat tersebut, yang juga memberikan informasi tingkat tinggi tentang kemungkinan mencapai tujuan proyek tertentu, yang dapat menyebabkan manajer proyek menyarankan perubahan cadangan kontingensi. Berikutnya adalah merencanakan respon risiko. Langsung saja ke poin 7A, 4 strategi respon dasar untuk risiko negatif, yaitu penghindaran risiko atau menghilangkan ancaman tertentu, biasanya dengan menghilangkan penyebabnya. Walaupun tidak semua dapat dihilangkan, tetapi peristiwa tersebut dapat dihilangkan. Seperti tim proyek memutuskan untuk terus menggunakan perangkat keras atau lunak tertentu pada suatu proyek karena tim tahu itu berfungsi. Kedua yaitu penerimaan risiko atau menerima konsekuensi jika risiko itu terjadi. Misalnya tim proyek yang merencanakan rapat tinjauan proyek besar dapat mengambil pendekatan aktif terhadap risiko dengan memiliki rencana cadangan atau cadangan darurat jika tim tidak dapat memperoleh persetujuan untuk lokasi tertentu. Ketiga yaitu pemindahan risiko atau mengalihkan konsekuensi dari risiko dan tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga. Kemudian ada mitigasi atau mengurangi dampak peristiwa risiko dengan mengurangi kemungkinan terjadinya. Poin selanjutnya yaitu 4 strategi respon dasar untuk risiko positif. Risiko positif adalah eksploitasi risiko atau melakukan apapun yang Anda bisa untuk memastikan risiko positif terjadi. Kedua yaitu berbagi risiko atau mengalokasikan kepemilikan risiko pada pihak lain. Ketiga yaitu peningkatan risiko atau mengubah ukuran peluang dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pendorong utama risiko positif, seperti
bukti pendorong penting untuk mendapatkan hubungan masyarakat yang baik untuk proyek ruang kelas komputer dengan membangkitkan kesadaran dan kegembiraan tentang hal itu antara siswa, orang tua, dan guru. Keempat, yaitu penerimaan risiko. Juga berlaku untuk risiko positif ketika tim proyek tidak mengambil tindakan apapun terhadap risiko. Outputnya mencakup perjanjian kontrak terkait risiko, pemutakhiran rencana manajemen proyek dan dokumen proyek lainnya, dan pemutakhiran daftar risiko. Baiklah, cukup itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rasid Wadila. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari Saudara Haris. Mengontrol resiko. Jadi, mengontrol risiko ini, pengendalian risiko melibatkan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk menanggapi peristiwa risiko dan memastikan bahwa kesadaran risiko adalah aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh tim proyek di seluruh proyek. Manajemen risiko proyek tidak berhenti dengan analisis risiko awal saja. Risiko yang teridentifikasi mungkin juga tidak terwujud, atau mungkin kerugiannya bisa berkurang. Risiko yang teridentifikasi sebelumnya dapat ditentukan memiliki probabilitas kejadian yang lebih besar atau estimasi nilai kerugian yang lebih tinggi. Demikian pula risiko baru akan diidentifikasi seiring kemajuan proyek. Risiko yang baru diidentifikasi perlu melalui proses yang sama seperti yang diidentifikasi selama penilaian risiko awal. Redistribusi sumber daya yang ditujukan untuk memanajemen risiko mungkin diperlukan karena perubahan relatif dalam eksposur risiko. Pelaksanaan rencana manajemen risiko individu melibatkan pemantauan risiko berdasarkan tonggak yang ditentukan dan membuat keputusan terkait risiko dan strategi responnya. Mungkin perlu untuk mengubah strategi yang menjadi tidak efektif, mengimplementasikan aktivitas kontingensi yang direncanakan, atau menghilangkan risiko dari daftar risiko potensial jika sudah tidak ada lagi. Tim proyek terkadang menggunakan solusi ketika mereka tidak memiliki rencana darurat. Next. Alat dan teknik untuk melakukan pengendalian risiko termasuk penilaian ulang risiko, audit risiko, analisis varians dan tren, pengukuran kinerja teknis, analisis cadangan, dan pertemuan status atau tinjauan risiko berkala seperti metode pelacakan 10 item risiko teratas. Keluaran dari proses ini adalah informasi kinerja. Jadi keluaran output dari proses ini itu ialah informasi kinerja kerja, permintaan perubahan, dan pembaruan rencana manajemen proyek, dokumen proyek lainnya, dan aset proses organisasi. Next. Menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam proyek manajemen risiko.
Jadi kita dapat menggunakan bantuan software untuk manajemen risiko proyek. Jadi perangkat lunak untuk meningkatkan berbagai proses manajemen risiko. Jadi software ini untuk meningkatkan berbagai proses manajemen risiko, memudahkan kita. Gitu. Lalu untuk memperbarui dan mendistribusikan informasi dalam daftar risiko. Spreadsheet dapat membantu dalam melacak dan mengukur risiko, menyiapkan bagan dan grafik, dan melakukan analisis sensitivitas. Lalu perangkat lunak dapat digunakan untuk membuat pohon keputusan dan memperkirakan nilai moneter yang diharapkan. Next. Perangkat lunak simulasi Monte Carlo. Software Monte Carlo Simulation. Jadi biasanya ini untuk pengembangan model, terus untuk menganalisis dan merespon berbagai resiko. Ini ada contoh gambarnya, diagramnya. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke moderator.